Selamat datang di Otomotif. Dalam video kali ini gua lagi ada di Sunstar Motor Mitsubishi Cibubur. Dan kalian kalau mau kepo apa aja yang ada di sini dan promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Kalau di bawah sini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi dan di situ kita taruh link untuk Instagram salesnya. Nah, ini merupakan expander dan expander ini merupakan tipe varian yang paling murah, tipe GLS. Nah, expander ini dia punya 4 buah varian. Yang pertama ada GLS, Exit, Sport, dan juga Ultimate. Kalau yang expander Cross itu kayaknya udah beda variannya karena dia masuknya ke kelas SUV. Nah, secara desain sebenarnya dari varian GLS ini ke varian Ultimate itu tidak begitu banyak perubahan, paling hanya aksesoris-aksesoris saja yang berbeda antara yang tipe GLS dan juga yang Ultimate. Nah, di expander yang GLS ini dia punya grill yang berwarna doff di sini, tapi di atasnya tuh dia clear black piano ya, membuat tampilannya terlihat lebih mewah. Dan di bawahnya sini dia ada bumper depan yang berwarna doff, dan di kanan kirinya tuh dia ada fog lampnya. Ya, walaupun expander ini yang tipe paling rendah, tapi dia sudah disematkan fog lamp. Nah, untuk headlampnya mobil ini masih menggunakan halogen, dan untuk lampu senya juga dia masih halogen di depan sini. Kemudian ornamen-ornamen chrome di depan ini nggak begitu banyak, paling di sini aja mengelilingi headlampnya. Nah, untuk sensor parkir otomatis di sini tidak ada. Dan untuk tip GLS ini dia ada dua jenis transmisi, ada yang manual 5 percepatan, ada yang CVT. Dan sampai dengan ke sport dia ada dua tipe transmisi, yang tadi manual 5 percepatan dan CVT. Kemudian yang ultimate dia hanya ada varian CVT saja. Ngomongin dimensinya, mobil ini punya dimensi panjangnya itu hampir 4,6 meteran, kemudian lebarnya 1,7 meteran, tingginya pun 1,7 meteran. Dan untuk varian GLS dan tipe di atasnya itu tingginya selisih 20 mm, jadi lebih tinggi yang tipe di atasnya. Nah, untuk mesinnya ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder segaris yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 105 PS dan torsi sekitar 141 Nm, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT dan manual 5 percepatan. Nah, untuk sisi keamanan sendiri, untuk tipe yang paling murah ini sudah ada EBD, ABS, kemudian SRS airbag sudah ada, terus hill assist start sudah ada, dan beberapa fitur-fitur keselamatan lainnya yang memang di mobil tipe varian paling murah ini sudah disematkan. Beralih ke samping Mitsubishi Expander, melakukan bodinya tuh sangat tegas dengan garis dari belakang sampai dengan ke pintu depan. Kemudian set skirt warna doff sudah disematkan di sini, dan handle-nya yang nggak begitu besar di kanan kirinya. Kemudian spionnya yang sudah sewarna body dan ada lampu sen di spionnya sini. Kemudian untuk velgnya dia masih menggunakan single tone yang dibalut ban 95/65 ring 16. Nah, kalau yang ultimate itu kalau nggak salah dia udah pakai ring 17 ya, kalau yang ini masih ring 16. Untuk sisi pengeremannya, mobil ini depan sudah dis, namun yang belakang memang masih. Oke, ini merupakan tampilan belakang dari Mitsubishi Expander GLS, dan tampilannya tuh SUV banget. Nah, dua yang paling menarik di mobil ini yang tipe GLS itu adalah diffuser bawahnya ini, yang dia warnanya doff, seakan-akan membuat tampilannya lebih gahar. Kemudian ada reflektor di kanan kirinya yang dihiasi juga warna doff-doffan. Nah, untuk chrome-chromean di belakang sini itu ada di logo emblem GLS, sama di emblem Expander dan juga emblem Mitsubishi-nya. Sayangnya di kacanya ini dia belum ada defogger dan sudah disematkan wiper yang bergerak 180 derajat. Spoilernya sebenarnya dia tuh terintegrasi sama pintu bagasinya, dan dia tuh ada lampu rem di spoilernya situ. Dan di atasnya tuh dia ada antena yang masih South Pole. Nah, kemudian dari sisi kelampuannya dia kombinasi ya, dan ini tuh LED dan halogen untuk lampu senya. Kita coba buka bagasinya. Walaupun ini bagasinya masih manual, tapi tuas bagasinya dia sudah elektrik, dan bagasinya cukup luas untuk MPV 7 seater. Dan di kanan kirinya tuh dia ada tempat ada storage yang lumayan besar ya, jadi buat naruh-naruh barang. Dan kalau lantainya ini kita buka, itu dia ada storage lagi, dan ini bisa membuat barang-barang yang kalian simpan terlihat rapi, atau bagasi kalian bisa terlihat rapi karena semuanya disimpan di storage sini ya. Kemudian kalau menurut kalian bagasinya ini kurang lega, kalian bisa lipat bangku belakangnya menjadi rata lantai, dan
lebih lega bagasinya. Kemudian untuk ban serep sendiri, ban serepnya ada di bawah ya, seperti biasa mobil-mobil MPV 7 seater lainnya. Dia itu tapi dia masih menggunakan velg kaleng. Nah, untuk nyimpen toolkit-toolkitnya dia ada di pojok sini ya. Dongkrak segala macam dia ada di pojok sini. Jadi ya seperti gue bilang tadi, tempat penyimpanannya cukup banyak, jadi bagasi kalian bisa terlihat lebih rapi. Oke, gua duduk di bangku paling belakang dan menurut gua duduk di sini nggak nyaman. Ya, bangku tengah ini sebenarnya bisa dimaju mundurin. Jadi coba kita majuin dikit, dikit banget nih. Oke, kita udah coba majuin dan so far duduk di sini ya adalah space-nya kalau ini dimajuin dikit ya. Tapi yang depan jadi agak sempit. Nah, kemudian di bangku belakang ini dia bangkunya kecil banget dan menurut gua paha gua nggak tersangka dengan baik. Tapi kalau bangku ini agak dimajuin, nanti kita bisa masuk ke bawah bangku tengahnya, dan ini harus gua naikin biar nggak ganjal punggung, karena kalau nggak dinaikin itu ganjal banget, pas banget di tengah-tengah. Oke, di belakang sini yang kita dapat itu paling cup holder di belakang sini, dan ada tempat buat naruh handphone. Dan di belakang sini kita tidak dapat asupan listrik sama sekali, karena di sini ada lubang. Kayaknya ini dulunya kalau tipe paling mahalnya ini power outlet, tapi ini ditutup, dan ada tempat penyimpanan handphone di sini. Untuk asupan AC kita dapat dari tengah ya, dari double door. Oh ya, by the way, bangku belakangnya ini dia bisa reclining. Jadi di sini tuh kayak ada tali gitu, bisa kita naikin. Jadi bisa reclining. Nah, ini sebenarnya kelebihan Mitsubishi Expander daripada rival-rivalnya. Oke, ini duduk di tengah dari Mitsubishi Expander GLS. Dan so far duduk di sini memang jauh lebih nyaman daripada di paling belakang, dan bangku ini bisa di adjustable maju mundur sama reclining of course. Dan legroom kita tuh di sini lega banget ya. Ini tadi udah gua setel di tengah-tengah ya. Tapi ini satu telapak tangan lebih ini jaraknya legroomnya, lumayan. Dan paha kita tuh tersangga dengan baik duduk di sini, apalagi kalau kaki kita masukin ke bawah bangku depan tuh bisa sangat nyaman banget, apalagi bawah bangku depan tuh lega banget lubangnya, jadi enak banget. Headroomnya of course nih, lega banget, dan kita di sini dapat asupan AC di sini dan ada pengaturannya, jadi sudah sangat nyaman di sini. Tapi sayangnya di belakang sini kita nggak dapat power outlet ataupun USB slot di belakang sini. Nah, kalau kita duduk berdua di sini ada armrest, tapi ini masih diplastikin, jadi nggak gua buka. Dia tuh jadi ngilangin bangkunya, jadi satu senderan ini bener-bener jadi headrest, bener-bener jadi armrest, dan dia tuh ada botol holdernya di situ 2 biji. Nah, kemudian door panelnya menggunakan bahan plastik keras ya, of course, karena ini memang varian paling murah. Power window udah ada, dan handle-nya dia warnanya doff. Nah, di bawahnya ada botol holder dan tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, tapi oke lah. Pegangan tangan yang udah reclining, dan itu aja kali ya. Oke, gue duduk di bangku paling depan dari Mitsubishi Expander GLS ya. Ternyata ini tuh terlalu belakang ya. Terlalu belakang aja tadi legroom gue lega banget, gimana gue maju pasti lebih lega lagi sih. Jadi bisa ngasih space kaki di penumpang paling belakang. Sebenarnya ini benar-benar lumayan lega mobil ini ya, dan nyaman kalau menurut gue. Dan mobil ini memang menggunakan bahan dashboard yang keras semua, nggak ada empuk-empukannya sama sekali. Sampai dengan kesini silveran itu keras semua. Dan entertain sistemnya ini nggak begitu besar, dia ukurannya 7 inch, dan di bawahnya ada panel AC. Di sini ada tempat penyimpanan yang buat kita naruh handphone atau segala macam, bisa ya. Kita taruh sini. Selain tempat penyimpanan terbuka di sini, di kanan kiri sini tuh ada nih lubangnya kayak gini. Di kanan juga sini ada, dan ini ada power outlet 12 volt. Jadi power outletnya cuma di depan doang nih. Kemudian di sebelah kirinya tuh dia ada buat naruh barang-barang kecil 2 layer gitu ya, yang atas kecil, yang bawah tuh dia agak gede buat naruh handphone kita yang lagi kita charge. Kemudian di sini ada kontrol AC yang dia tuh masih puter-puteran ya, dan ini ada tombol sirkulasinya, lampu hazard ada di antara panel AC, transmisi CVT, dan handrem yang memang masih menggunakan otot. Nah, kemudian di sini ada bottle holder 2 biji, cup holder lumayan, dan di sini nggak ada armrest ya. Ini terlalu bawah kalau disebut armrest, tapi ini bisa jadi tempat penyimpanan. Kalau kita buka itu ada tempat penyimpanan yang
cukup besar dan dalam banget ini. Nah, kita ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya masih pakai jarum-jaruman kanan kiri, di tengah sudah MID kecil 4,4 inch kalau nggak salah ini. Dan setirnya dia menggunakan bahan agak keras, tapi nggak ada jahit-jahitannya. Di kanan nggak ada pencet-pencetan, di kiri dia ada pencet-pencetan buat entertain system. Kemudian seperti biasa di belakang ada lampu-lampu nama wiper, bisa di style tilt dan teleskopik. Gila, ini tipe paling murah tapi dia sudah ada tilt sama teleskopik ya. Biasanya kalau rival-rival sekelasnya itu untuk tipe paling murah itu biasanya cuma tilt doang. Tapi untuk yang expander ini sudah bisa tilt sama teleskopik. Terus bangkunya ini dia bisa di style reclining. Terus kayak adjuster ada nggak? Nggak ada ya. Kemudian maju mundur ya. Oke lah. Udah cukup oke juga sih untuk tipe paling murah ini karena dia ada tilt sama teleskopiknya ya. Kemudian sebelah kanan dia ada electric mirror sama tombol stability controlnya. Kemudian kita ke door panel, sama seperti di belakang dia keras semua. Dan sampai dengan ke bawah tuh keras. Bottle holder ada 2 biji di bawah sama penyimpanan kecil lumayan. Dan power window seperti biasa 4 titik sudah ada, otomatis di pengemudi doang, naik dan turunnya. Handle masih warna doff, kemudian ini nggak ada yang empuk-empuk sama sekali semuanya. Nah, spion tengah ini yang udah ada DNX nya walaupun masih manual. Lampu baca, sun visor, di penumpang ada kacanya, di pengemudi nggak ada kacanya. Oke, itu tadi pembahasan kami dari Mitsubishi Expander tipe GLS ini. Gimana menurut kalian perbedaan antara yang Ultimate dengan yang GLS ini? Sebetulnya sih dari sisi harga lumayan ya, tapi yang kita dapatkan di sini nggak kalah banyak dengan yang kita dapatkan di Ultimate. Oke, mungkin itu dulu review dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.